أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Semangat belajar untuk pagi hari ini ya jamaah ya. Alhamdulillah ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Ketemu juga sama calon-calon bidadari surga. Amin. Hijabnya Masya Allah warnanya cantik-cantik banget ya Allah. Karena bicara soal hijab ya, kadang suka dikaitkan dengan akhlak dan perilaku seseorang. Suka sedih kalau misalkan denger gini, ih pakai hijab tapi kok kelakuannya kayak gitu. Aduh, ih pakai hijab tapi kok bikin video kayak gitu. Aduh. Kita luruskan aja ya pagi hari ini ya. Tema kita adalah berjilbab tapi kok gitu. Jadi harus gimana kalau berjilbab? Pakaiannya harus gimana, kelakuannya harus kayak gimana? Nanti tenang, ada artikel yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah ya. Ada di belakang aku ini, Oklin-Via kembali dihujat. 10 cara makannya ini dinilai terlalu vulgar. Cara makannya gimana yang vulgar-vulgar tuh ya. Jadi di Jakarta nih ya, selebgram bernama Oklin-Via kembali viral setelah dikritik tajam. Konten makannya dinilai menampilkan cara melahap makanan yang terlalu vulgar. Belajar di mana itu? Udah pernah lihat videonya? Nanti kita bahas. Ustadz Maulana pernah lihat artikel ini atau lihat? Menurut Ustadz Maulana gimana deh dari artikel Kalau ini? saya ditanya gini, mohon izin kepada kita semua, inilah pentingnya gimana yang namanya tanamkan rasa malu. Al-ayau minal iman, malu itu bagian daripada iman. Maka seseorang ketika dia punya iman pasti ada malu di situ. Dan ketika orang punya malu, banyak yang akan datang padanya, terhindar dari maksiat, terhindar dari bahaya, dan menanamkan sifat malu itu bagus. Tapi alangkah bagusnya kalau malu itu terletak pada sosok wanita. Karena betapa banyaknya yang harus kita jaga dengan adanya sifat malu. Makanya disimbolkan wanita itu bagaikan, kalau kita bicara wanita ya, ini paling bagus itu malu. Malu itu membuat jadi mulia, diangkat derajatnya. Bahkan ketika dia malu dibagaikan bunga putri malu yang jikalau disentuh dia lunduk, tapi dia keras, kuat. Makanya malu itu dicintai oleh Allah dan dimuliakan oleh sesama manusia.
Inilah sifat malu ini harusnya ditanamkan. Wahai wanita dimanapun berada, tanamkan sifat malu kita sehingga kita pun menjadi mulia. Jangan memancing orang untuk mencela kita karena maaf malu-maluin. Aduh, karena banyak yang harus dijaga dari sifat malu ya, diri kita, keluarga, terutama juga agama pastinya ya. Tapi ada juga Ustadz Syam, anak muda yang ngerasa kalau misalnya ABG milenial ya, pakai hijab ya masa gitu-gitu doang harus lebar apa segala macam, kan nggak gaul. Harusnya kalau gaul kan ya keren apa gimana, itu harusnya gimana Ustadz Syam? Terlalu banyak tapikan itu ciri khasnya Bani Israel. Gitu ya? Jadi kalau udah dikasih aturan begini terus terlalu banyak tapikan itu ciri khasnya Bani Israel itu. Satu. Yang kedua, aturan dalam menutup aurat itu kan udah ribet sebenarnya. Diminta agar tidak transparan. Satu. Yang kedua, tidak ketat biar nggak membentuk lekukan tubuh. Udah selesai gitu. Jadi mau warnanya berbeda, mau menjadikan dirinya beda modelannya, itu mah tidak dilarang dalam agama. Yang jelas memenuhi syarat tadi, tidak transparan dan juga tidak membentuk lekukan tubuh. Makanya di dalam Islam lebih disarankan memakai pakaian yang berwarna gelap gitu, atau warna hitam misalnya. Tapi tidak ada juga larangan mutlak bahwa yang jilbab motif nggak boleh. Ya boleh aja. Kalau nggak boleh, kasihan jilbabnya Ustazah Nada. Punya motif semua. Motif terus saya motif terus, subhanallah. Jadi tidak ada sebenarnya larangan untuk itu, cuman aturannya ikuti, jangan yang ketat, jangan yang transparan gitu. Padahal udah ada aturannya, jangan yang ketat, yang transparan, masih aja sih. Itulah gunanya kita belajar ya. Ustazah Nada izin di sini deh. Iya, gimana Ustazah Nada kan perempuan ya, maksudnya lebih paham juga, apalagi Ustazah Nada juga guru yang mengajarkan banyak hal gitu ya. Ustaz Syam bilang jangan terlalu ketat, udah pasti aturan berhijab. Tapi apakah harus kayak lebar itu baru itu memenuhi karakter konsep berhijab? Atau ya, karena suka ada yang hijab tuh cuma sekedar bahan yang ditaruh di sini, bajunya udah terserah gitu kan. Jadi harus bagaimana ini Ustazah? Baik, kita bahas sekarang Kak Soni. Baik, terima kasih Kak Soni izin, Ustadz Maulana dan Ustadz Syam izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Jamaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita membahas perkara yang penting khususnya bagi kaum wanita. Dalam Al-Quran tadi Ustadz Syam sudah membuka kajian kita pada pagi hari ini dengan salah satu ayat yang dicantumkan dalam Al-Quran yang terjemahannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Nabi kita Muhammad SAW, katakanlah kepada istri-istri kalian, katakanlah kepada anak-anak perempuan kalian, katakanlah kepada istri-istri dari umat muslim, katakanlah kepada wanita-wanita bahwasannya panjangkanlah pakaian mereka. Maknanya di sini adalah dianjurkan dan diwajibkan, bukan saja dianjurkan tapi diwajibkan. Di dalam Al-Quran Allah yang perintahkan bahwa kita menggunakan hijab, kita menggunakan jilbab, dan ini memang diperintahkan dalam Islam. Adapun model, tadi sudah disinggung juga oleh Ustadz Syam bahwasannya modelnya mau gimana pun nggak masalah, karena dalam Islam tidak mengatur bahannya, modelnya, bentuknya, selama syarat utamanya yaitu yang pertama tidak berbayang, dari luar tidak kelihatan nih warna kulit. Kemudian yang kedua tidak menunjukkan bentuk lekuk tubuh, jangan ketat. Ini menjadi syarat utama dalam kesempurnaan menutup aurat. Jadi mau modelnya, mau lebarnya, mau panjangnya, ini silahkan saja. Karena apalagi di akhir zaman semacam ini, alhamdulillah sudah begitu banyak sekali model-model muslimah yang bisa kita gunakan. Adapun modelnya bisa bervariasi, itu bisa juga kita gunakan. Insya Allah nggak ketinggalan zaman. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan, kita niatkan menutup aurat sesuai dengan syariat. Dan yang namanya
bahasa jilbab ini kan asal mulanya dari bahasa Arab. Jilbab artinya apa? Jalabiyah. Tadi juga sudah dibacakan ayatnya bahwa di situ ada kalimat jalabiyat. Apa itu jalabiyat? Pakaian longgar. Pakaian longgar yang lebar. Artinya apa? Ya, tidak harus lebar tapi cukup longgar. Kerudungnya dipakai dengan sebaik mungkin, atasannya pun juga kalau memang kita ingin sempurna dalam menutup aurat, pakailah jalabiyat yang memang longgar. Kalau memang senang masih pakai celana, tapi celananya jangan menyerupai laki-laki, maka niatkanlah celananya jangan juga yang ngetat, maka silahkan saja. Pernah satu ketika Baginda Rasulullah SAW ini kedatangan putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma bintu Abu Bakar. Kemudian ketika itu Asma bintu Abu Bakar yang memang baru saja baligh, kemudian menggunakan pakaian yang agak tipis. Kemudian baginda Rasulullah SAW langsung berkata, wahai Asma, sesungguhnya wanita yang sudah haid, yang sudah baligh, maka sudah sepantasnya dia menutup aurat, kecuali ditunjukkan pertama wajah, kemudian yang kedua di telapak tangan, yang di depan, yang belakang, ya, yang di depan dan yang belakang. Jadi kewajiban kita, wahai para wanita, khususnya wanita muslimah, sebaik mungkin kita menjaga diri kita, kita menggunakan pakaian yang semestinya yang diatur dalam syariat. Pokoknya modelnya silahkan, pokoknya bahannya silahkan, yang terpenting adalah syarat utamanya tidak berbayang dan tidak berbentuk. Adapun sekarang sudah di era globalisasi, banyak sekali model-model modifikasi, mau yang memang misalnya panjang ataupun yang memang jilbab yang panjang seperti ibu-ibu di sini, masya Allah, cantik-cantik. Ini kan modelnya macam-macam nih, iya. Ada yang panjang, ada yang panjang di sininya agak-agak pendek, nggak masalah. Yang penting adalah kita upayakan panjang menutup dada. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah Sama-sama, Nada Kak Soni. penjelasannya. Jadi jangan takut ketinggalan zaman. Yang ditakutin adalah ketinggalan dan ditinggal keluarganya untuk masuk ke surganya Allah. Nauzubillah min zalik. Cuma gara-gara pakaian kita jadi nggak masuk surga nantinya, ya Allah. Sekarang aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio dulu ya untuk bertanya ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja untuk yang pertama aku mau ngasih kesempatan dari sebelah kiri saya ya, yang pakai hijab-hijab kuning yang mau nanya, boleh angkat tangannya dulu. Oke, Ibu deh, Ibu udah siap sepertinya. Ibu boleh berdiri, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ibu Martini dari Majelis Taklim Darul Mutakfin Sutina Raja Garut. Tepuk tangan dong dari Garut, Masya Allah. Mau nanya apa Ibu? Saya mau tanya Ustadz, Iya. apakah ada hubungannya hijab dengan akhlak? Apakah berhijab itu harus baik dulu akhlaknya? Terima kasih. Masya Allah, pertanyaannya bagus banget. Ada hubungannya nggak ya hijab dengan akhlak? Ini kadang menjadi dilema wanita zaman sekarang. Ibu tahan dulu ya, pertanyaannya akan dijawab setelah yang satu ini. Jamaah juga jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.